Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan. Kali ini kita akan membahas mengenai klub Malaysia yang ingin dan bermimpi untuk memboyong pemain timnas Indonesia. Jangan kemana-mana karena kita akan bahas lebih dalam lagi. Aneh tapi nyata, di tengah gegap gempita perkembangan sepak bola Indonesia, muncul aksi yang bikin geleng-geleng kepala dari tetangga sebelah. Klub Malaysia berniat memboyong pemain keturunan timnas Indonesia dan diduga akan dijadikan alat marketing. Media Malaysia menyebutkan dua pemain keturunan Indonesia tengah masuk incaran Kuala Lumpur City. Para pemain ini diyakini bisa membantu timnya untuk tampil lebih baik musim depan. Yang pasti, pemain tersebut bukan cuma untuk gaya tarik, tetapi juga punya kualitas dan bisa membantu Kuala Lumpur City. Selain alasan kualitas daya tarik agar para penonton datang ke stadion, juga jadi salah satu alasan utama. Banyak supporter skuad Garuda yang bekerja di Malaysia diyakini bakal lebih tertarik untuk datang ke stadion menyaksikan pertandingan dengan kehadiran punggawa skuad Garuda. Menanggapi hal tersebut, fan timnas Merah Putih memberikan respon menohok soal kabar ketertarikan Kuala Lumpur City untuk mendatangkan dua pemain keturunan timnas Indonesia. Terlebih ketika mengetahui salah satu alasannya adalah menarik penonton untuk lebih banyak datang ke stadion. Jangan rekrut pemain Indonesia untuk semata agar full stadion dengan alasan banyak warga Indonesia di Kuala Lumpur. Sebelumnya, Eliano Rangers sudah diincar Selangor FC. Pemain berusia 24 tahun ini saat ini bermain untuk klub Belanda PEC Zwolle di Eredivisie selama hampir 2 musim setelah pindah dari FC Utrecht U21. Eliano Rangers yang juga pemain untuk sang Garuda sejak Oktober 2024 dikabarkan kini masuk radar klub raksasa Selangor FC. Hal ini dikonfirmasi oleh jurnalis terkemuka Avinus Waran mengenai upaya The Red Giant ini untuk meningkatkan skuad mereka yang akan bermain di Asia. Selangor SC sedang memantau perkembangan pemain internasional Indonesia tersebut. Eliano Rangers yang dapat bermain sebagai bek sayap dan pemain sayap berusia 24 tahun ini sudah 3 kali memperkuat skuad Indonesia dan merupakan adik dari bintang AC Milan dan Belanda Tijani Reinders. Pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Australia, Eliano tampil sebagai pemain pengganti. Eliano Rangers diketahui memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi. Dia tercatat mengoleksi 106 cup bersama PEC Zwolle, klub asal Belanda tempatnya mengembangkan karir profesionalnya. Nama Eliano mencuat di kancah sepak bola Asia Tenggara usai memutuskan membela timnas Indonesia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar tertingginya sempat mencapai 11,3 miliar pada tanggal 15 Desember 2023 sebelum ia bergabung dengan timnas Indonesia. Namun saat ini nilai pasar sang pemain sedikit menurun menjadi sekitar 9,56 miliar. Mengenai rumor yang sedang beredar, ini menjadi perhatian besar para pencipta sepak bola tanah air. Terlebih mengingat potensi Eliano sebagai pemain serba bisa yang bisa memperkuat lini belakang maupun sayap. Kepindahan ini bisa menjadi babak baru dalam karirnya di Asia Tenggara, sekaligus menambah daftar pemain Indonesia yang berada di luar negeri. Lalu bagaimana reaksi para fans Garuda? Jangan ditanya. Supporter Garuda menolak keras dan tidak ingin pemain timnas gabung klub Malaysia. Tak hanya berkat kemampuannya dan
daya tarik lainnya dari Eleno adalah statusnya sebagai adik kandung Tijani Reinders yang merupakan bintang AC Milan dan timnas Belanda. Tak heran bila dirinya mampu memikat perhatian dari klub asal ASEAN. Kabar ini mendapat respon yang kurang baik dari penggemar. Timnas Merah Putih, mayoritas penggemar menolak terjadinya transfer mengejutkan ini. Bahkan beberapa di antaranya khawatir karir sang pemain meredup apabila berkarir di tanah Melayu. Pasalnya, Liga Malaysia seringkali dicap sebagai kompetisi petani karena persepsi bahwa kompetisi tersebut tidak memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi, serta karena beberapa tim mengalami kesulitan finansial. Istilah tersebut digunakan untuk mengkritik kompetisi mereka, terutama mereka mendominasi beberapa klub besar yang membuat persaingan menjadi kurang menarik. Berkaca dari kontroversi yang terjadi, Malaysia pernah beberapa kali mengklaim berbagai budaya Indonesia seperti tarian tradisional, lagu daerah, makanan tradisional, alat musik tradisional, pakaian tradisional, dan sebagainya. Beberapa contohnya adalah rendang, batik, angklung. Hal ini seringkali membuat geram masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai bentuk pencurian terhadap budaya asli Indonesia. Lantas mengapa Malaysia suka mengklaim budaya dari Indonesia? Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kesadaran budaya yang rendah di Malaysia. Masyarakat Malaysia mungkin tidak menyadari bahwa budaya yang mereka klaim sebenarnya berasal dari Indonesia. Indonesia dan Malaysia memang memiliki akar budaya yang mirip karena keduanya berada di kawasan yang sama, yakni Melayu. Konflik yang seperti ini harusnya juga menjadi perhatian besar oleh masyarakat Indonesia untuk lebih aware terhadap budaya yang sudah ada jauh sejak zaman nenek moyang kita, agar tidak seenaknya diklaim oleh negara lain. Dalam hal ini kembali terjadi bukan lewat batik atau tarian, tapi lewat ambisi klub Malaysia yang coba memboyong pemain keturunan Indonesia. Tapi alih-alih tergoda, justru para pemain seperti Kevin Verdonk menegaskan dengan lantang level mereka layak bermain di Liga Top Eropa. Pemain klub NEC Nijmegen ini di Liga Utama Belanda atau Eredivisie tidak menutup kemungkinan untuk bermain di klub lain, meski opsi pertamanya adalah untuk bertahan. Verdonk dirumorkan media Belanda sudah didekati oleh tim top Belanda, yaitu PSV Eindhoven. Selain itu, Verdonk juga membicarakan mengenai peluang barunya untuk bermain di luar Belanda. Meski begitu, pemain berusia 27 tahun ini tidak memiliki impian khusus untuk bermain di klub luar negeri. Dia juga memiliki rasa penasaran apakah dengan kondisinya saat ini mampu bertahan di 5 kompetisi top Eropa. Ia juga mengaku mulai mempertimbangkan masa depannya dan tidak menutup peluang untuk pindah ke klub lain, termasuk bermain di 5 Liga Top Eropa dengan status sebagai pemain naturalisasi Indonesia. Dan pengalamannya bermain di Eropa, Verdonk menjadi salah satu bek yang paling diminati baik oleh klub-klub di Belanda maupun di luar negeri. Jika benar pindah, ini bisa menjadi langkah besar dalam karir internasionalnya dan membawa dampak signifikan bagi performa timnas Indonesia di masa depan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman di seputar dunia sepak bola. Dan apabila teman-teman ingin memberikan komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya berharap teman-teman berkomentar dengan cara yang positif agar channel Irfan ini bisa tumbuh dan berkembang lagi dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Irfan agar teman-teman tidak ketinggalan berita seputar dunia sepak bola. Terus dukung sepak bola Indonesia
dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola.